Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tadris IPSB akan menjelaskan tentang korelasi ganda dengan anggota Ayu Setianingsih, Dia Safitri, Mirza Gulam, Nanda, dan Tia Mardayanti. Pengertian korelasi ganda. Perkenalkan, nama saya Mirza Gulam Yongki Winata dengan NIM 208190052. Di sini saya akan menjelaskan korelasi berganda. Korelasi ganda atau multikorelation merupakan sebuah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lainnya. Analisis korelasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat korelasi yang posesif apabila variabel bebas X, yaitu instrumen tes yang dikorelasikan dengan variabel terkaitnya, yaitu Y. Korelasi berganda atau multikorelation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas X1 dan X2 atau lebih, serta satu variabel terikat atau Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari tiga masalah atau lebih, dan hubungan masing-masing variabel dihitung menggunakan korelasi sederhana, maka diperoleh alur hubungan antar masing-masing variabel. Perkenalkan, nama saya Tia Mardayanti dengan NIM 208190036. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Mirza, yaitu korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan variabel, dua variabel atau lebih yang dikenal sifatnya itu kuantitatif. Fungsi korelasi ganda. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Pratiwi dari kelas IPSB dengan NIM 208190056. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi korelasi ganda. Fungsi dari korelasi ganda adalah yang pertama, mencari hubungan atau konstribusi dua variabel bebas atau X atau lebih secara simultan atau bersama-sama dengan variabel berikutnya atau Y. Yang kedua, mencari arah kuat atau lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, X3 terhadap variabel independen atau Y. Korelasi berganda dilambangkan dengan nilai R, di mana dua variabel merupakan independen dan satu lagi merupakan variabel dependen. Bedanya dengan analisis korelasi parsial, dalam metode ini tidak ada variabel independen yang dijadikan sebagai independen kontrol. Jika melakukan perhitungan manual tanpa bantuan software, maka kita harus menghitung korelasi sederhana antara satu variabel dengan variabel lainnya, barulah bisa dilakukan perhitungan korelasi berganda. Menurut Sugiono, analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara dua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Sedangkan Budiwanto berpendapat bahwa teknik korelasi berganda atau multiple correlation digunakan untuk menghitung kecenderungan hubungan antara satu variabel tergantung atau variabel kriteria dengan dua atau lebih variabel bebas atau variabel prediktor. Tingkat hubungan antara variabel tergantung beberapa variabel lainnya. Variabel bebas ditanyakan dalam koefisien korelasi ganda dengan simbol R. Contoh mengerjakan korelasi ganda secara manual. Perkenalkan, nama saya Dia Safitri, NIM 208190047. Saya akan menjelaskan rumus korelasi ganda secara manual. Orang
peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPS kelas 7 MTS Darul Ulum. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar IPS Y sebagai berikut. Diketahui signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Langkah yang pertama adalah analisis data dengan perhitungan manual. Ada X1, X2, Y. Kemudian X1 dikalikan dengan Y, X2 dikali dengan Y, X1 dikali X2, X1 dipangkatkan 2, kemudian X2 dipangkatkan 2, dan Y juga dipangkatkan 2, seperti pada gambar berikut ini. Langkah kedua adalah menentukan hipotesis penelitian. H0 tidak ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPS. H1 ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPS. Langkah ketiga adalah menghitung korelasi R berganda. Korelasi antara X1 dengan Y. Rumusnya Rx1Y sama dengan N sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 tutup kurung dikali sigma Y dibagi akar pangkat N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat 2 tutup kurung buka kurung N dikali sigma Y kuadrat tutup kurung dikurangi sigma Y tutup kurung dipangkatkan 2. N tadi adalah jumlah responden, yaitu 10. Dan seterusnya bisa dilihat pada tabel. Hasilnya adalah min 0,257. Selanjutnya, kita tentukan korelasi antara variabel X2 dengan Y. Rx2Y sama dengan N dikali sigma X2Y tutup kurung dikurangi sigma X2 tutup kurung dikali sigma Y. Kemudian dibagi akar dari N sigma X2 pangkat 2 tutup kurung dikurangi sigma X2 tutup kurung dipangkatkan 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 tutup kurung dikurangi sigma Y tutup kurung dipangkatkan 2. Bisa dilihat di tabel. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya adalah 0,764. Kemudian kita hitung korelasi antara variabel X1 dengan X2. Rx1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 tutup kurung dikurangi sigma X1 tutup kurung dikali sigma X2 tutup kurung dibagi akar N sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 tutup kurung dipangkatkan 2 dikali N sigma X2 dipangkatkan 2 tutup kurung dikurangi sigma X2 tutup kurung dipangkatkan 2. Dilihat pada tabel dan dihitung. Kemudian hasilnya adalah min 0,221. Selanjutnya, kita hitung korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Rx1Y sama dengan akar dari Rx1Y pangkat 2 ditambah Rx2Y pangkat 2 dikurangi 2 buka kurung Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1X2 dibagi 1
dikurangi R X1 X2 tutup kurung dipangkatkan 2. Kita lihat pada hasil korelasi sebelumnya. Dijumlahkan dan hasilnya adalah 0,769. Langkah selanjutnya adalah menentukan F hitung dan F tabel. F hitung rumusnya R2 dibagi M dibagi buka kurung 1 dikurangi R2 tutup kurung dibagi N dikurangi M dikurangi 1. N adalah jumlah sampel, B jumlah variabel bebas, R koefisien korelasi ganda, dan M adalah jumlah variabel. F hitungnya dimasukkan, hasil dari korelasi tadi adalah 0,796 pangkat 2 dibagi 2 jumlah variabelnya dibagi 1 dikurangi korelasi ganda. Ini salah ketik, jadi saya perbaiki. Korelasinya adalah 0,796 pangkat 2 dihitung dan hasilnya adalah 5,063. Kemudian kita hitung F tabelnya. Taraf signifikansinya adalah 5% atau 0,05. DB sama dengan N dikurangi B dikurangi 1. 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Sehingga FA dikali B dikali DB sama dengan F 0,05 dikali 2 dikali 7 sama dengan 4,740. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. F hitung sama dengan 5,063. F tabel, keliru saya benarkan, 4,740. F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPS. Mengerjakan korelasi ganda dengan SPSS. Perkenalkan, nama saya Ayustianingsih dengan NIM 208190042. Cara penyelesaian dari korelasi berganda beserta contoh soalnya versi SPSS. Langkah pertama yaitu buka aplikasi SPSS kalian dan masuk ke variabel view. Lalu isi sesuai gambar yang tertera. Langkah kedua, masukkan data pada data view X1 75 dan seterusnya, X2 50 dan seterusnya, dan Y 65 dan seterusnya. Selanjutnya langkah ketiga, klik analis, lalu regression, lalu linear. Langkah keempat, masukkan X1 dan X2 pada independen dan Y pada dependen. Langkah kelima, klik statistik, checklist pada R-squared change, kemudian continue, dan terakhir klik OK. Dan pada langkah keenam akan muncul hasil perhitungan korelasi berganda seperti gambar yang tertera.